Ya, 2 meter. Kalau mau pakai senjata api yang asli, taruh duit 5 miliar, jarak 5 Ngakunya kebal, ditusuk pakai jarum, jarumnya pakai teknik, begini caranya. Sampai jarumnya bengkok. Goblok juga. Sekarang minta adu tembak, minta 5 miliar. Lo Habib atau Nugelo sama. Tentang video-video saya yang beredar, mungkin itu ada proses editingnya, itu kan. Yang video yang edit itu yang unsurnya ada kekerasan, ya kan, ada kekerasan dan lain-lain mungkin ya. Mungkin termasuk itu kekerasan yang menunjukkan itu ya. Nah, kekerasan mungkin. Terus udah saya katakan, udah kesepakatan jangan diupload. Kan sudah dikatakan itu hanyalah trik, ya kan? Mungkin kata-kata saya itu kenapa tidak diunggah juga, tidak dimasukkan juga begitu kan? Biar saya kata umat-umat ini saya kata biar nggak ada salah paham, begitu kan? Nah, saya juga pribadi sih gimana ya? Merasa sangat tidak enak begitu kan? Jadi seolah-olah masyarakat jadi fokusnya ke saya ya kan? Karena muka saya paling disorot banget begitu kan? Jadi ya untuk teman-temanku, saudara-saudaraku mungkin ya, untuk video yang beredar tuh tolonglah istilah kata kalian istilah kata dicerna lagi, ya kan? Karena itu ada proses editing yang tidak boleh diunggah dan ada proses editing juga yang boleh diunggah. Tapi kenapa semua itu istilah kata tidak terang-terang gitu diunggah. Sedangkan saya pribadi sudah mengatakan unsur kekerasan itu jangan istilah kata diunggah lah. Sudah pribadi saya jelaskan. Namun yang tidak tahu ya mungkin ya itu hak orang masing-masing mungkin ya. Beliau unggah sama saja membodohkan umat-umat nih. Istilah kata video-video setengah diedit, video setengah diedit, karena apa? Timbul menjadi fitnah. Mohon buat para tim kreator yang lain, janganlah mengedit video suatu video istilah kata yang bikin orang itu jelek, nama orang itu jelek. Ingat, jikalau istilah kata video itu istilah kata beredar, maka jikalau engkau wafat nih, itu video nggak dihapus, itu mengalir amal kejelekan ente, mengalir itu sampai ke liang kubur nanti. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya katakan sekali lagi, itu hanyalah video editan. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini mah trik receh masih. Biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak ada sedih. Karena apa? Ingat, yang maha tahu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sebagai netizen cuman cukup menilai ya kan? Menilai. Cuman ingat, jangan terlalu terjerumus dan jangan terlalu terprovokator oleh adanya unggahan-unggahan video yang lain-lain. Nanti itu sendiri akan menyesatkan kalian. Saya pribadi memang istilah kata saya ingin menjaga seorang marwah guru. Guru saya dihina. Gimana kalau orang tua al-fakir, orang tua antum dihina sama orang? Bagaimana guru antum dihina sama orang? Bagaimana tanggapan antum? Pasti marah, pasti ingin perang. Benar? Begitupun saya. Cuman jalur saya perang ini, saya milih jalur yang aman dan damai. Kenapa istilah kata saya ingin mempertanggungjawabkan tentang ucapan-ucapan netizen dan tentang ucapan istilah kata ya Marcel pesawat merah ya. Kenapa? Jikalau kamu seorang muslim, kamu istilah kata bertabayunlah. Ingat, Islam itu mengajak kita kedamaian, ya kan? Tapi kenapa udah berapa bulan nih saya kata diemin malah makin melunjak gitu kan? Nah, saya sendiri sih pribadi ingin berdiri sendirinya. Oke, netizen mungkin senang adanya perdukunan ya.
Oke, saya berdiri dengan diri saya sendiri pribadi, ya kan? Bahwasanya saya insya Allah di video-video lain saya akan mengatakan hal yang sesungguhnya, atau nanti ketika saya live saya akan mengatakan hal sesungguhnya. Namun saya tidak bisa sekarang, karena apa? Saya tidak mau umat pecah belah dikarenakan seperti ini. Ya jadi mau diapakan lagi? Namanya istilah kata dunia sosial ini, dunia tipu-tipu, ada dunia canda, ya kan? Jadi mau diapakan begitu kan? Biarkan saja. Jadi saya akan terus bergerak, tapi dengan cara saya. Mungkin jikalau ada kata-kata saya yang salah ketika di video atau di media yang lain, beribu-ribu afwan. Karena apa? Istilah kata adalah hal yang tidak bisa saya ungkapi sampai saya bisa seperti itu. Alhamdulillah, putri kami lahir di hari Selasa tanggal 23 Agustus di jam 8.49 kalau nggak salah ya. Ya, dengan berat badan 3,8 kilo, panjangnya 51,5 cm. Lebih besar dari kakaknya. Gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal. Cuma memang ada sedikit drama, ada sedikit cerita ya. Di saat kelahirannya adiknya Air itu tidak nangis. Jadi di situ sebenarnya itu adalah hal yang biasa mungkin di mata dokter. Cuman karena kami sebagai yang pernah ditinggal oleh anak kami perempuan kembar Ayona dan Ayora, itu yang membuat kami agak shock terapi dan agak lebih panik gitu karena kelahirannya di situ saya ngerasain kalau saya pribadi antara senang dengan khawatir itu bercampur dan bingung rasanya waktu di awal-awal itu. Dan alhamdulillah setelah dibawa gitu ya, dibawa dan diurus, ternyata nangisnya lebih kencang daripada abangnya. Alhamdulillah. Dan di situ kami baru merasa lega. Hal unik, oke. Saya bocorin ininya ya. Nama tengahnya itu adalah Sabai. Sabai dalam bahasa Minang itu adalah seorang perempuan yang punya karismatik, punya aura yang luar biasa. Dan kalau teman-teman pasti tahu ada cerita rakyat Sabainan Alui atau layaknya seperti Mulan Indonesia lah. Nah, jadi saya ingin menempatkan dia seperti itu. Di saat hatinya sangat lembut sekali, karakteristiknya sangat lembut, penyayang keluarga. Namun dia bisa menjadi ganas ketika orang yang disayanginya itu tersakiti, seperti itu. Jadi saya ingin menaruh nama dia akan menjadi seorang perempuan yang independen dan dia akan menjadi wanita yang betul-betul punya iman untuk mahal lah intinya gitu, berkelas. Pendiriannya teguh gitu loh. Jadi saya kasih nama Sabai Akbar. Nah, makin banyak tuh dibocorin. Nah, udah ada di Instagram soalnya. Nama depannya itu Baby A ya. P. Beda-beda deh. Pokoknya ditunggu nanti sebentar lagi akan dibocorkan namanya. Saya memang menulis itu The Queen is Born. Queen di sini tuh adalah perempuan ya. Perempuan itu adalah seorang ratu. Ratu yang dimana dia akan bersanding dengan seorang raja yang memang dalam artian itu sepemikiran sama dia nantinya. Karena saya percaya once ketika seorang anak perempuan lahir ke dunia atau anak laki-laki, di saat itu juga sudah ditentukan jodohnya, jodoh, maut, dan rezekinya. Jadi saya berdoa dan keinginan saya adalah anak putri kami bisa menjadi seorang ratu
yang nantinya akan mendapatkan seorang raja yang membuat dia memberikan tatah mahkota tertingginya. Seperti saya sekarang, ia memberikan tatah mahkota untuk putri saya paling tinggi di atas segalanya. Oke, hari ini gue bersama para orang-orang yang pakai penglaris nggak masuk akal. Baru disalin dan Saya pelawak biru. Alah, istilah katanya gini ya. kita mah ya semangat aja lah. iya, ente kadang-kadang gimana? Ini kadang-kadang istilah kata. KTP ini ngopi di sini pakai KTP nih. KTP ada nggak nih KTP? Istilah kata nggak ada. Oke. Ya penglaris yang saya maksud itu kan saya udah tulis tuh di videonya. Penglaris adalah link perkenalan, wawasan, dan juga teknik pengelolaan uang. Ya betul. Tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudi Salim ini nggak percaya hal-hal perdukunan sama sekali. Nanti di video saya juga udah bahas kok. Dia juga nggak percaya. Karena gini benar, kalau penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudi Salim nggak jualan mobil sport, jualan aja mobil angkot harganya sport. Iya kan, ngapain jualan mobil sport? Dia pun berpendapat begitu. Kan saya udah tulis di videonya, udah ditulis kok bahwa penglaris yang dimaksud itu adalah teknik pengelolaan uang, link perkenalan, dan juga wawasan pengetahuan. Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir, dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Kan gitu, ya kan? Iya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Marcel, kemarin kan bongkar-bongkar pendukunan, ada netizen juga yang ngomong kayak bisa nggak bongkar dugaan penipuan investasinya usaha transfer. Waduh, bukan keahlian saya. Bukan keahlian saya memang pelajari lebih mendalamnya kan tentang rahasia perdukunan, dan saya merasa bahkan dititipkan tentang pengetahuan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, karena kayak dipermudah banget untuk tahu rahasia-rahasia perdukunan gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain bukan keahlian saya sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.